Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Dalam video kali ini admin akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu menjadi ganjalan, termasuk surat pengalaman kerja yang diupload kita itu benar atau salah, kemudian ada riwayat, ada dokumen. Mari kita simak video ini. Lagi masuk ke kita melalui medsos, melalui banyak nih dari email. Ini ada pada bagian riwayat. Itu boleh nggak sih kita memasukkan surat pengalaman kerja aja, nggak perlu SK? Nah, mungkin Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab hal tersebut. Izin, Saud, izin Mbak Sitan dan Mbak Iha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait boleh atau tidaknya, sebenarnya itu kita kembalikan lagi ke instansi ya Mas Aul. Karena memang yang diperlukan instansi adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang memiliki pengalaman kerja. Misalkan adalah Mas Aul bekerja di salah satu instansi swasta untuk pelamar P3K umum selama 5 tahun bekerja. Otomatis kan bisa jadi yang bersangkutan masih bekerja dan enggak semua perusahaan itu mengeluarkan surat keputusan atau SK. Bisa jadi hanya sekedar surat kontrak ataupun mungkin surat pernyataan masih bekerja dan lain-lain gitu. Intinya adalah memang kalau ditanya mau SK ataupun mau surat keterangan bekerja dan lain-lain itu kita kita serahkan masing-masing ke instansi. Apakah memang instansi memerlukan seperti apa gitu. Dan biasanya memang harusnya instansi mengumumkan sih di pada saat nanti perekrutan ataupun pengumuman jika memang instansi mau meminta bukti SK-nya sih. Tapi kalau dari kita tidak mewajibkan SK atau yang lainnya, yang penting adalah teman-teman ketika teman-teman melamar dan mencantumkan riwayat pekerjaan itu, teman-teman melampirkan bukti entah itu SK ataupun surat pernyataan sudah bekerja ataupun masih bekerja. Seperti itu Mas Al. Oke, berarti bisa dicatat ya kawan-kawan bahwa itu semua adalah ranah di verifikator instansi masing-masing. Bagaimana itu tergantung dari verifikator dan sebenarnya hanya perlu bukti, sebenarnya bukti bahwa kalian telah bekerja. Bisa surat pengalaman kerja, bisa SK. Sebenarnya seharusnya tadi instansi ya yang menyatakan apa itu harus yang ditampilkan di situ. Tapi kalau memang kalian punyanya surat pengalaman kerja atau SK, silahkan diupload. Ini ada yang format tanggal lahirnya saat input tuh Mas Rahman, Mbak Iva. Dia salah terus. Padahal udah dimasukin secara benar, terus datanya udah ditemukan, tapi gagal terus di sana. Itu kenapa ya? Kenapa nggak bisa ngisi format tanggal lahir? Mungkin Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab. Ya, kalau untuk tanggal lahir, teman-teman harus cukup berhati-hati ya. Jadi pastikan teman-teman itu sudah ngekliknya atau milih tanggal lahirnya itu benar-benar ketika sudah keluar eh, format date-nya. Jadi bukan teman-teman ngetik sendiri. Itu yang biasanya mengakibatkan inputannya itu tidak terdeteksi oleh sistem. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan mungkin lebih sabar ya, karena kan biasanya memang pas diklik itu ada beberapa kalau mungkin jaringannya tidak terlalu lancar itu ada beberapa saat untuk delay, kemudian nanti baru akan muncul eh, kalender yang bisa dipilih itu. Boleh kita bertanya terkait Beruri? Nah, Siap. ini ada pelamar yang mengalami gagal pembubuhan nih, Bu Sita. Ini apakah mereka harus membeli materai lagi dan diunggah atau ditunggu saja karena mereka nih ternyata sudah 2 hari menunggu tapi tetap gagal statusnya. Bisa dijawab ya Mbak Sita? Baik, terima kasih Mas Aulia. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan dulu rekan-rekan pelamar CSN, kami rekomendasikan untuk melakukan pembubuhan di portal materai-elektronik.com ataupun materai-online.id karena dua portal tersebut memang kami langsung menangani keluhan-keluhan yang terjadi. Nah, untuk rekan-rekan yang mengalami gagal pembubuhan di portal materai-elektronik.com, itu sebetulnya jika gagal pembubuhan nanti bisa pilih riwayat pembubuhan dan ada pilihan klik untuk bubuhkan ulang.
Jadi kalau 12 jam dari sejak upload itu bisa langsung klik bubuhkan ulang saja dan dokumennya akan otomatis terbubuhkan ulang. Namun jika sudah lewat 12 jam karena dokumennya sudah tidak ada di kami, maka teman-teman bisa melakukan klik bubuhkan ulang, nanti akan diminta mengupload dokumen baru. Jadi nanti bisa diminta untuk upload lagi dan nanti bisa diproses untuk pembubuhan. Jadi memang tidak perlu membeli materai lagi, seperti itu. Nah, ini masih ambigu nih Mas Rahman nih, Mbak Iha. Apakah bisa kita melamar formasi khusus jika bekerja di instansi X dan melamar di instansi Y? Apakah harus mendaftar lewat formasi umum juga? Nah, bisa nggak kita menjelaskan nih Mas Rahman dan Mbak Iha terkait formasi khusus dan umum? Siapa yang bisa mendaftar di situ, siapa yang bisa mendaftar di umum? Silakan. Ya, untuk pelamar khusus itu bisa dilamar oleh teman-teman yang sudah bekerja sebelumnya di instansi yang sama dengan saat ini masih aktif di instansi tersebut. Jadi, misal teman-teman sudah bekerja dan saat ini sedang aktif bekerja di instansi X, maka teman-teman bisa melamar di formasi P3K khusus di instansi tersebut. Tapi jika teman-teman saat ini bekerja di instansi X tapi melamar di instansi Y, maka teman-teman harus memilih P3K umum. Seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalau kalian ini saat ini bekerja di instansi X, maka kalian bisa memilih formasi khusus di instansi X tersebut. Kalian tidak bisa memilih formasi khusus di instansi Y. Kalau kalian mau mendaftar di instansi Y, maka kalian harus mendaftar di formasi yang umum. Seperti itu ya rekan-rekan semua yang bisa dimengerti.